Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Menjadi YouTuber kini bukan hanya sekedar hobi, tapi juga bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang menjanjikan untuk kita. Bayangkan kamu bisa mendapatkan uang dari konten-konten video yang kamu buat, mulai dari video tutorial, review produk, vlog, gaming, musik, dan masih banyak lagi. Dengan konsistensi, kreativitas, dan strategi yang tepat, kita bisa meraih penghasilan dari AdSense, endorsement, atau bahkan menjual produk atau jasa melalui channel YouTube kita. Penghasilan YouTuber di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah per bulan. Kita bisa mencari data ini di internet untuk masing-masing penghasilan dari YouTuber di Indonesia. Namun perlu diingat bahwa menjadi YouTuber sangat yang sukses membutuhkan usaha dan kesabaran. Kamu perlu terus belajar untuk meningkatkan kualitas konten, memahami algoritma YouTube bekerja, dan bagaimana membangun komunitas yang sulit bagi penonton kita. Tapi jangan khawatir, dengan tekad dan passion yang kuat, kita bisa menghasilkan keuangan dari YouTube dan mewujudkan impian kita menjadi konten kreator yang sukses. Pertama, kita bahas dulu enjoy the progress like game. Implement the Super Mario Effect. Perjalanan menjadi YouTuber yang sukses seringkali diwarnai dengan tantangan dan kegagalan. Mungkin kamu pernah merasa semangat di awal, menggebu-gebu, namun viewer dan subscriber tak kunjung bertambah. Disinilah The Super Mario Effect berperan penting. Dalam game Super Mario, ketika Mario gagal melewati rintangan atau dikalahkan musuh, ia tidak menyerah, ia bangkit lagi, coba cara lain, dan terus berjuang untuk mencapai tujuannya, menyelesaikan game itu. Begitu pula dalam perjalanan karir kita menjadi YouTuber. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, bahkan kegagalan wajar dalam hal ini. Justru ia merupakan peluang untuk bisa belajar, berinovasi, dan menemukan strategi yang tepat yang lebih efektif. Jika video kita sepi penonton, jangan berkecil hati, cobalah untuk mengevaluasi konten kita, mungkin dari segi topik, penyampaian, atau kualitas video. Pelajarilah tren yang sedang berkembang saat ini, tingkatkan pengetahuan kita tentang editing, perekaman, CEO YouTube, ikuti workshop atau kursus online, atau bisa ikuti channel ini untuk meningkatkan skill kita di bidang videografi dan konten kreasi. Dan teruslah berkreasi dan mencoba hal-hal baru hingga kamu bisa menemukan formula yang tepat untuk menarik perhatian penonton kita. Ingatlah bahwa kesuksesan di YouTube membutuhkan waktu, usaha, konsistensi, persisten. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Jadikan The Super Mario Effect sebagai motivasi kita untuk terus belajar, berkembang, memotivasi diri pantang menyerah dalam mengejar karir impian menjadi YouTuber yang sukses. Maka dari itu, terus berkreasi, berinovasi, dan berikan yang terbaik setiap harinya untuk penonton kita. Dengan semangat kerja keras, kita pasti bisa mencapai tujuan kita menjadi YouTuber yang bisa monetisasi. Kedua, identifikasi unfair advantage kamu. Memulai perjalanan sebagai YouTuber memang seru, tapi perlu strategi jitu agar bisa menonjol di tengah lautan konten yang sangat besar ini. Salah satunya adalah dengan mengenali unfair advantage yang kita miliki. Unfair advantage adalah keunggulan unik yang membedakanmu dari yang lain, bisa berupa bakat alami, keahlian khusus, pengalaman hidup, atau akses terhadap sumber daya tertentu yang tidak bisa dimiliki orang lain. Misalnya kamu jago masak, fasih berbahasa asing, atau ahli di bidang teknologi tertentu, atau punya akses ke tempat-tempat eksotis lainnya. Dengan memahami unfair advantage-mu, kamu bisa menentukan niche konten yang tepat dan menarik perhatian audiens. Maka dari itu, pikirkan masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan unfair advantage yang kita miliki. Bisakah kita membuat video tutorial masak yang mudah untuk diikuti oleh ibu rumah tangga? Atau mungkin video tips belajar bahasa asing yang efektif untuk pelajar atau mahasiswa? Jika kamu ahli teknologi, bagaimana dengan video review gadget terbaru atau tutorial menyelesaikan masalah komputer? Kemaslah sebuah unfair advantage yang kita miliki dalam bentuk video yang menarik, informatif, dan menghibur. Dengan begitu, kita bisa menawarkan solusi dan juga memberikan nilai tambah bagi penonton. Ingat, unfair advantage adalah modal awal yang kita miliki yang berharga untuk meraih kesuksesan di YouTube. Namun jangan berhenti di situ saja. Teruslah asah kemampuanmu, pelajari teknik videografi, editing, serta pahami selera audiens. Dengan kombinasi unfair advantage yang kamu punya dan usaha keras untuk memaksimalkan konten kamu, kamu bisa menciptakan konten yang berkualitas dan menarik banyak penonton seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, start with short. Mungkin kamu tertarik menjadi YouTuber, tapi merasa kesulitan untuk memulai. Tenang, ada cara yang lebih mudah dan efektif, yaitu dengan fokus membuat video pendek atau YouTube Shorts. Dengan durasi minimal 60 detik, Shorts memudahkan kita untuk menghasilkan konten secara rutin dan konsisten.
Kita bisa bereksperimen dengan berbagai ide kreatif, mulai dari video lucu, tips dan trik, tutorial singkat, highlight, dan lain sebagainya. Tak perlu peralatan yang canggih, kamu bisa membuat short hanya dengan smartphone. Selain itu, YouTube Short juga merupakan sarana yang efektif untuk menumbuhkan channel YouTube-mu. Algoritma YouTube cenderung mempromosikan shorts ke audiens yang lebih luas, sehingga kamu bisa menjangkau lebih banyak audiens dan mendapatkan subscriber baru dengan lebih cepat. Dengan konsistensi mengupload source setiap hari yang menarik berkualitas, kita bisa meningkatkan popularitas channelmu dan membangun sebuah komunitas yang solid. Jadi jika kamu ingin memulai perjalanan karir menjadi YouTuber, fokuslah pada pembuatan short terlebih dahulu dan belajar untuk membuat video panjang dari hal ini. Manfaatkanlah kemudahan dan efektivitas shorts untuk melatih diri dalam membuat konten, mulai dari scripting, filming, editing, hingga exporting menjadi sebuah konten yang berkualitas. Dan konsistensi dan kreativitas, kita bisa menguasai dasar-dasar konten kreasi dan siap untuk membuat video YouTube dengan durasi yang lebih panjang. Ingatlah selalu bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari langkah kecil. Jadi mulailah source dan raih kesuksesanmu di YouTube saat ini. Lantas kesimpulan dari hal ini adalah menghasilkan uang dari YouTube memang menjanjikan, tapi faktanya perjalanan menuju kesuksesan di platform ini tidaklah instan, terutama bagi kita yang biasa-biasa saja tanpa privilege khusus. Membangun channel YouTube yang menghasilkan membutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi yang tinggi dan disiplin tiap harinya. Jangan berharap untuk langsung kaya mendadak hanya dalam waktu singkat. Riset menunjukkan bahwa rata-rata YouTuber membutuhkan waktu antara 2 hingga 5 tahun untuk bisa crack the game, mencapai titik di mana mereka bisa menghasilkan penghasilan yang signifikan dari platform ini. Oleh karena itu, kunci sukses di YouTube pada disiplin, ketekunan, dan buatlah jadwal konten yang teratur, baik itu harian, mingguan, dan usahakan untuk selalu konsisten mengunggah video baru setiap hari atau tiap minggu. Fokuslah pada pembuatan konten yang berkualitas, menyelesaikan masalah penonton, menarik, dan memberikan nilai tambah bagi penonton. Jangan lelah untuk belajar tiap hari dan meningkatkan skill kita tentang videografi, editing, dan pemasaran digital. Dengan komitmen dan kerja keras yang konsisten dalam 5 tahun ke depan, insya Allah kamu pasti bisa membangun sebuah komunitas yang solid di YouTube. Kamu akan memiliki penonton yang setia yang menantikan konten-konten kamu tiap hari atau minggunya, dan berpeluang untuk menghasilkan uang pun akan semakin terbuka lebar. Ingat selalu bahwa YouTube bukanlah jalan pintas untuk kaya mendadak. Namun dengan strategi yang tepat dan konsistensi yang tinggi, kamu bisa menjadikan YouTube sebagai sumber penghasilan yang sangat menjanjikan dan berkelanjutan untuk masa depan kamu, untuk bahkan untuk mendukung pensiunmu. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like kalau suka, dislike untuk kalau tidak suka. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.